lalu saya sharing tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tuhan beri karunia, talenta, kadang kita pakai sembarangan. Kita pakai bukan buat Tuhan, ya bukan oleh Allah bukan dari Allah oleh Allah untuk Allah, tapi oleh Allah dari Allah untuk kita. Ya akibatnya kita babak belur, saudara. Pekerjaan, pelayanan, kehidupan kita yang kita udah bangun sungguh-sungguh kelihatannya hebat, waktu diuji dengan api, ya rusak, luntur semua, kebakar, saudara. Ya enggak tertinggal kemuliaannya. Yang ada adalah habis kebakar sama api. Selamat enggak? Selamat. Tapi babak belur. Contohnya siapa? Simson, saudara. Simson dipanggil Tuhan dengan spesifik, dengan luar biasa. Ya, bahkan sebelum lahir malaikat udah datang, udah kasih tahu ini akan menjadi nabi Tuhan, akan jadi hamba Tuhan yang dahsyat. Panggilannya membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Diberi kekuatan dahsyat, tapi sepanjang hidupnya hancur, saudara. Kenapa? Karena kekuatannya dipakai untuk diri sendiri. Melihat ada cewek cakep, ini baru cewek, ini cewek baru, jatuh, saudara. Ya. Jalan lagi, wah menikah, saudara, menikahnya aja udah gak benar, saudaraku. Menikah, tersinggung, marah, istrinya ditinggal, mertuanya ditinggal, sampai akhirnya ngalamin berbagai-bagai kedukaan. Waktu dia udah gak emosi, dia balik lagi, istrinya udah dikasih ke orang lain. Marah, saudara, wah dihancurin perkampungan itu. Ladang-ladangnya dihancurin. Ketemu lagi cewek baru, namanya Deilah. Ya, Delilah, saudara, Deilah, ya kan. Wah, dia digoda, dia masih terbawa sampai akhirnya matanya dibutain, dijadikan orang tukang kerja rodi, saudara. Ya, dijadikan badut buat melucu, dijadikan bahan bully, ya. Tapi di akhir hidupnya dia bilang, Tuhan sekali ini saja, biarkan aku mati bersama-sama orang-orang ini. Dan Tuhan mengabulkan doanya, saudara. Di akhir hidupnya dia menggenapi rencana Tuhan, tapi babak belur. Kita nggak mau kayak gitu, saudara, amin. Nah, izinkan saya aja kita lihat satu ayat. Ayatnya bilang begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, amin. Saudara dipimpin Allah? Amin. Berarti saudara adalah anak-anak Allah. Nah, kata anak ini saudara bisa ada dua. Yang pertama pakai kata tekno. Tekno tuh gini, saudara. Anak, tapi ya anak, tapi dari kelahiran. Misalnya gini, kalau kita ke rumah sakit ya kan, bayi kalau udah lahir kan ditaruh di tempatnya kan, seperti dipajang gitu kan. Ada namanya, kita lihat, lucu. Belum ketemu sama mamanya, baru ngeliat di kamar bayi, lucu, itu tuh, yang mana Pak, yang mana itu masa nggak lihat ada tulisannya anak Ibu Novi, itu tuh gitu misalnya gitu ya, wah misalnya gitu ya. Ini anak dari kelahiran, tapi kata anak di ayat Roma 8 ayat 14, kata anak itu pakai kata ini, saudara, huios. Huios itu yang pertama anaknya dipakai karena anaknya sudah dewasa, udah mature. Ngerti gak, saudara? Sudah bisa ngambil keputusan, ya. Dan yang kedua apa? Anaknya serupa dengan bapaknya dalam hal tingkah laku dan karakter. Jadi waktu orang lihat, ya ampun, ini yang nomor 1, yang nomor 2 mirip banget sama bapaknya. Gayanya, ngomongnya, karakternya, kelakuannya mirip banget. Nah itu pakai kata itu tadi. Nah di ayat ini semua orang yang dipimpin roh Allah adalah huios. Mirip sama karakter bapaknya, saudara. Mirip sama karakter Allah. Saudara, tahukah saudara dalam proses saudara dipimpin Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan gambarannya, saudara. Kenapa? Karena ada roh Allah. Dalam hidup saudara ada roh Allah. Amin.
Saudara merasa berubah, bertumbuh? Atau biasa-biasa? Atau ada sesuatu yang berubah dalam hidup saudara? Nah, orang yang ngalamin kelahiran baru oleh anugerah Tuhan, dia dipimpin dan menjadi huios, berkarakter Kristus. Orang lihat, wah ini orang beda, Kristennya beda, sama ke gerejanya, tapi karakternya beda, gaya hidupnya beda, saudara. Amin. Makanya saudara kalau baca ayat berikutnya, mari kita baca sama-sama. Yohanes 2 ayat 12 sampai 14 ya. Saya ayat yang ke-12, saudara ke-13, ke-14 kita sama-sama. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 13. 14 sama-sama. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau saudara lihat ada 3 fase kekristenan. Yang pertama anak, kedua orang muda, dan yang ketiga bapak. Nah saudara, ini bukan bicara soal gender. Kok ada bapak nggak ada ibu? Bukan. Ini berbicara tentang kedewasaan. Ini juga tidak berbicara tentang umur. Usia kekristenan, wah walaupun dia tua pak baru 3 hari bertobat masih anak-anak misalnya gitu ya. Oh dia mau udah tua pasti Kristen bapak, bukan saudara. Ini bicara tentang pertumbuhan saudara di dalam Tuhan. Ya yang pertama adalah Kristen anak. Nah Kristen anak ciri-cirinya 2, kebutuhan utamanya 2. Yang pertama tahu dosanya sudah diampuni. Ya makanya kalau bahas kita masalah udah percaya Yesus mati masuk mana? Ya dosanya diampunin apa enggak? Pembahasan anak-anak. Makanya Ibrani 6 kalau saya nggak salah bilang begini, tinggalkanlah ajaran asas-asas yang pertama. Mari lanjut kepada pembahasan yang berikutnya. Saudara, kalau saudara masih bahasnya diampuni, ya Armenian, Calvin ya. Wah, pokoknya bahasnya di situ aja. Nah, ini ciri-cirinya saudara. Nah, yang kedua, kebutuhan anak itu mengenal Bapak. Nah, apa mengenal Bapak? Saudara tahu kalau anak kecil kenal Bapak, dia butuh identitas, benar ya? Identitasnya. Dia butuh rasa aman, ya. Dia butuh apa? Rasa perkenanan. Amin, saudara. Makanya kalau saudara datang nih ketemu orang ngobrol, ya kita ngobrol ya. Yang dibahas tentang perkenanan, berkat, ya. Wah, sangat diberkati misalnya gitu. Waduh, pokoknya ke gereja kalau nggak kena kutuk, berkat misalnya. Kita, masih gitu-gitu, saudara. Anak, saudara. Karena kalau saudara baca ayat-ayatnya saudara, ayatnya bilang gini. Orang mencari makanan, minuman dan pakaian, tapi Bapakmu tahu apa yang kamu perlu. Itu kan bicara soal rasa aman kan. Artinya kalau saudara Kristen anak, yang saudara perlu dikonfirm itu adalah gini. Saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, saudara aman, ada Allah mencukupi saudara. Kalau sakit saudara pasti disembuhkan, amin. Kalau sekali nggak disembuhkan, saudara bisa bertanya-tanya. Kenapa? Karena kalau anak biasanya di drop. Setuju ya? Kan nggak ada anak yang telat makan suruh cari makan sendiri, padahal masih TK. Pasti orang tuanya drop, dibimbing, betul nggak? Tidur aja masih dinyanyiin, Ina Bobo.
Kalau orang tuanya nggak nyanyiin katanya nggak bisa tidur. Kenapa? Kayaknya mama papa kok jauh, kok nggak ada, kok nggak hadir. Hah? Kok beda ya, kok kayaknya sekarang udah susah gitu ya, udah nggak deket lagi. Masih ada perasaan-perasaan itu? Ayo saudara. Berarti anak masih memerlukan penyertaan Tuhan yang sangat real dalam hidupnya. Amin. Iya nggak saudara? Anak kita gitu kan. Coba kalau anak saudara misalnya telat kirim uang misalnya, telat kasih uang jajan, telat segala macam. Kok papi telat, kok gini, kok gitu. Benar ya? Nah berikutnya apa saudara? Nah ini jadi kebutuhan. Nah saudara mari kita ukur-ukur. Karena kalau kita sebatas anak-anak, Tuhan juga akan hadir manifestasikan dirinya sebatas sebagai orang tua kepada anak-anak. Bahasnya anak-anak, saudara paham maksud saya. Tapi Tuhan berharap kita bertumbuh ke arah yang lebih dewasa, setuju ya? Sama kayak kita kalau punya anak, kita berharap anaknya bertumbuh. Yang tadinya cuma terima uang jajan mulai bisa kerja misalnya. Kalau seumur hidup dikasih uang jajan terus, orang tuanya gagal, stres. Sama saudara, waktu anak-anak saudara disuplai, wah di drop, wih doa kayaknya dapatnya cepet, doa sebentar, besok udah dijawab. Doa, belum doa baru ngebatin udah dijawab, wih dahsyat banget. Ya, tapi nggak cuma itu doang, Tuhan kita mau bertumbuh lebih. Menjadi apa saudara? Kristen orang muda. Kristen orang muda apa? Kuat dalam firman dan telah mengalahkan yang jahat. Amin. Kuat dalam firman apa? Dia ngerti ayat, dia ngerti firman, dia tahu aplikasi dalam hidup. Makanya sama bapaknya, dia intim tapi kadang-kadang bapaknya tidak usah ngomong, bapaknya nggak usah kasih tahu apa-apa, dia tahu hati bapaknya. Kenapa? Sudah dekat. Saudara pernah ngalamin hubungan itu dengan anak saudara ngerti. Dedi mah pasti begini deh. Kalau Dedi lupa kasih uang bulanan atau uang jajan pasti lagi sibuk. Gak apa-apa, aku masih punya tabungan, pakai aja duit aku dulu, aku paham Dedi kok. Kalau mami jam 12 belum kasih makan, berarti mami sibuk, aku bisa cari sendiri. Saudara paham maksudnya? Kenapa? Karena dia udah mengerti dan kuat dalam firman. Dia gak terombang-ambing dengan berbagai-bagai pengajaran. Dia udah firm dalam firman. Nah saudara ada di situ gak saudara? Nah kalau saudara gak ada di situ, masih di anak, Tuhan akan bawa guidance, pimpin, tuntun supaya saudara bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Lalu mengalahkan yang jahat. Waktu saudara dapat problem-problem, ya tekanan-tekanan, saudara nggak langsung serta-merta ngambek. Ya, kalau anak kecil gimana? Pernah ketemu anak kecil di mall minta beli mainan, nggak dikasih sama orang tuanya, nangis nih nangis, terus guling-gulingan. Anaknya bilang, udah stop jangan, wah guling-gulingan. Pokoknya ngambek, pokoknya aku nggak mau makan. Anak-anak saudara, ya, orang Kristen juga ada. Umurnya udah cukup dewasa, udah tua malah. Begitu dia doa nggak dijawab-jawab Tuhan, nggak mau gereja, nggak mau komsel, nggak mau pokoknya. Ngambek, unjuk rasa. Dia pikir kalau dia unjuk rasa, Tuhan gini, ya udahlah. Saudara paham maksud saya? Ya udahlah, biar dia mau lagi, supply lagi. Ya mungkin saja Tuhan lakukan itu, mungkin. Tapi di mata Tuhan, kita masih anak-anak. Tapi yang dewasa apa firman Tuhan katakan? Kuat dalam firman. Kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita tahu, saudara. Perenungan firman-Nya kuat. Begitu ada masalah dia nggak serta-merta down, kecewa, marah, ya, unjuk rasa. Wah. Tapi ini waktu dia ada masalah, firman Tuhan yang ada dalam hatinya tiba-tiba keluar saudara. Menuntun dia seperti pedang roh
seperti perisai iman yang mengajarkan dia tentang jalan-jalan Tuhan. Sehingga dia terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Dan karena dia terus ada dalam jalan-jalan Tuhan, dia mengalahkan yang jahat. Amin saudara. Saudara tahu peperangan yang terbesar itu di pikiran kita saudara. Bukan ngelawan kuasa-kuasa kegelapan, di genderuwo ini jin itu mah aduh. Yang dalam pikiran yang susah saudara. Waktu dia hadir dalam pikiran kita terus, wah seperti ada yang ngomong tuh kan begini kan, tuh kan begitu. Tapi orang Kristen muda ada seperti ketopong keselamatan, ada pelindung di pikirannya saudara. Yang menangkis segala suara-suara, bisikan-bisikan, ya kenyataan-kenyataan bahkan ya lawan. Saudara ada di sini ya saudara. Nah, kalau saudara nggak ada, Tuhan akan tuntun saudara sampai kemari, amin. Dalam anugerahnya dia mau tuntun saudara, supaya saudara menjadi orang muda yang kuat dalam firman, ngalahin yang jahat. Nah, tapi ada yang berikutnya, Bapak. Dalam ketiga ayat itu, Bapak cuma satu disebut. Mengenal dia yang dari mulanya. Artinya apa? Kristen Bapak yang pertama saudara, dia kenal Tuhan secara utuh. Amin. Nah, kalau yang anak-anak gini, seneng kalau kebutuhannya dicukupi. Waktu kebutuhannya nggak dicukupi, bersungut-sungut dan bertanya-tanya, betul ya? Dan semuanya adalah untukku. Bener gak? Kalau anak-anak kan udah dikasih makanan banyak, itu aku mau lagi, mami aku mau lagi, dedi aku mau lagi. Kenapa? Anak, semua untukku. Orang muda kuat dalam firman, gak gampang. Saudara. Tapi Bapak dewasa, saudara, dia udah mengenal Allah, dia tahu hatinya Tuhan. Dia tahu maksud dan panggilan Tuhan. Dia bergerak di dalam apa yang Bapaknya inginkan, Tuhan inginkan. Kenapa? Dia kenal, tahu. Waktu saya renungin ini saya ingat tentang kakak saya. Kakak saya kuliah waktu kita masih kecil semua, dia kuliah masuk perguruan tinggi negeri. Jurusan ekonomi. Yang hari itu di zaman itu 40 tahun yang lalu mungkin, 35 tahun yang lalu lah, atau 30 tahun yang lalu, itu adalah jurusan yang favorit gitu. Masuk mana? Ekonomi UI misalnya gitu. Wih hebat, ini, oh hebat gitu. Dia masuk saudara. Tapi baru 2 semester dia berhenti. Kenapa? Karena nggak ada yang nerusin toko, harus jualan dagang. Kalau enggak, adik-adiknya bisa nggak kuliah. Paham nggak? Karena kepentingan itu, dia akhirnya berhenti dagang, jaga toko dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, cari uang, tiap hari cari uang. Uangnya apa? Buat biayain adik-adiknya. Kenapa? Dewasa, dia lihat situasi, dia tahu kebutuhan, apa yang diinginkan oleh orang tuanya, dan dia berkorban melakukan dengan sukacita dan kesadaran penuh. Saudara paham maksudnya? Nah, orang Kristen yang sudah bapak-bapak, dia nggak lagi cuma berpikir untung rugi buat dirinya, saudara. Dia nggak berpikir lagi tentang dirinya, tapi dia berpikir apa yang aku bisa lakukan buat Bapa di surga, buat kerajaan Allah, buat Dia. Kenapa? Karena semua yang saya miliki adalah oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Amin. Nah saudara, tahukah saudara, Tuhan sedang memimpin kita perlahan-lahan kepada pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita bertumbuh. Yuk. Yuk. Nah, mari identifikasi. Ada orang saudara, udah kalau Kristen anak datang ke sebuah gereja, saudara. Wah, ini kebutuhan saya dijawab. Ya kan? Wah, senang. Wah, bagus. Ya, khotbahnya bagus, diberkati. Kalau orang muda, saudara, waktu datang ke gereja dia dengar firman Tuhan, oke, aplikasinya apa? Apa yang saya bisa lakukan? Tapi kalau udah Kristen Bapak, saudara, bukan cuma aplikasi, tapi kontribusi dia sama gereja apa? Sama kerajaan Allah apa? Atau
Atau saudara, ada orang ngalamin, saudara pernah ngalamin gak? Orang masuk, ada pribadi-pribadi tertentu masuk ke sebuah gereja. Gerejanya bagus, gerejanya luar biasa. Tapi dia gak merasa ada di situ. Kayak, enggak lah. Kenapa? Di hati dia yang paling dalam. Dia tahu Tuhan mau bawa dia kemana. Paham maksud saya? Enggak lah. Saya pernah ketemu orang saudara. Dia jawab, enggak kak. Loh kamu kenapa? Aku bebannya buat anak-anak jalanan. Jadi benar-benar ada di antara anak-anak jalanan buat dia merasa bertumbuh, happy, kayak memenuhi panggilannya saudara. Ada orang yang pelayanannya ke bencong. Lah kita mah kalau ngeliat udah merinding kan. Di daerah Pulau Mas, kalau mungkin saudara nggak tahu ya, Pulau Mas itu Jakarta Timur. Itu kalau kita lewat, Mas, sini, gitu kan. Nah, kita kalau lewat sana malam kagak berani, saudara, ya. Cuma ngeliat, karena rumah teman saya ada yang di sana. Tapi ada hamba Tuhan ini, saudaraku, melayani mereka. Melayani mereka. Mereka dibawa datang ke gereja, tinggal sama-sama, dia injili. Dan dia merasa ini panggilan dia, saudara. Dari antara sekian banyak panggilan, kenapa pilih yang itu, Pak? Ya nggak tahu. Serius, saudara. Namanya Pak Purwanto. Beneran. Ada, dia nggak percaya, beneran nih. Ada yang orang bebannya kepada anak-anak narkoba, saudara. Orang-orang yang narkoba, Lah kita kalau ketemu orang narkoba kita udah bingung. Ngomongnya nggak tahu bener apa enggak, meleng sedikit, ada yang hilang. Bener nggak? Lo iya lo ini bener. Tapi hamba Tuhan ini, saudaraku, dia cerita sama saya, waduh Pak, kalau hilang mah mobil saya pernah dibawa lari. Sampai gas LPG di rumah hilang, Pak, nggak bisa masak, dijual. Terus saya tanya, loh kok Bapak mau? Karena nggak ada yang mau melayani ini, Tuhan panggil saya untuk ada di situ. Wah, kita mah nggak sanggup, dia sanggup. Saya tanya, Pak, emang nggak ada tawaran yang lurus-lurus aja Pak, berkarir mah di bidang rohani gitu? Ya cari gereja yang settle misalnya gitu ya. Ayo terlibat melayani. Enggak bisa Pak, saya di situ Pak. Saya di situ. Kenapa saudara? Dia mengenal hati Tuhan. Amin. Saya udah kenal lagi satu orang hamba Tuhan. Melayani orang-orang stres. Ya kalau saudara ketemu cewek di tengah jalan gak pakai baju gitu. Kita kan takut ya. Waduh, gak pakai baju. Kalau ama ini, saya panggilnya Kak Dharma, dikumpulin satu-satu saudara, dibawa pulang saudara. Didoain, dimandiin, diajak ngobrol, didoain. Satu kali saya dibawa ke rumah, ke tempat dia saudara. Ayo ikut, bulu merinding, biasa ketemu setan gak merinding, ini merinding kayaknya. Kayak semua orang ngeliatin saya gitu, kosong tatap matanya ngeliatin, senyum, waduh. Perjaka di sarang penyamun gitu. Takut ya kayak aduh. Terus ada yang teriak-teriak wah gitu di seperti kerangkeng gitu, kamar kerangkeng gitu. Waduh. Tapi panggilan saudara. Pernah dipukulin sampai bonyok, ngamuk. Wah, panggilan. Nah, jangan khawatir. Saudara bukan itu panggilannya, jangan takut. Saudara punya spesifiknya sendiri. Nah Tuhan pimpin saudara pelan-pelan. Amin, pelan-pelan. Saya masih ingat ini. Satu kali saya ngomong sama penatua saya dulu, saya bilang ini, Kak saya gak mau lah jadi full timer. Kenapa? Takut susah ya kata dia. Ya gak enak lah, enak kayak Paulus lah kira-kira gitu. Terus dia bilang gini, tenang, Tuhan mah gak pernah maksa. Nanti kalau kamu udah sampai waktunya, gak ada yang nyuruh, gak ada yang minta, kondisinya tidak ideal pun, kamu akan datang tersungkur sama Tuhan berdiri, berhidup. Kenapa? Panggilan. 2017 saya ngalamin saudara.
nggak masuk akal. Tapi kayak tahu aja hati Tuhan itu, tahu aja. Nah, jangan khawatir juga, saudara mungkin panggilannya beda sama saya. Mungkin saudara jadi pengusaha, jadi apalah, profesional, nggak apa-apa. Yang penting panggilan Tuhan ada di situ. Maka saudara akan seperti punya gift, punya anugerah, punya charis. Saudara mengerjakan dengan maksimal. Amin. Berikut. Ya, ayatnya bilang gini sama Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh. Roh ini apa maksudnya? Roh Kudus. Roh yang ada dalam hati kita. Ingat waktu pertama kali kita bertobat terima Yesus, katanya aku memberikan kepada kamu hati yang baru. Hati yang keras aku jauhkan. Aku memberi kamu hati yang baru dan roh. Nah, dan oleh karena roh yang ada di dalam hati kita, dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Amin. Iman apa saudara? Kemarin kita bahas ya yang satu. Dari iman keselamatan, percaya sama Yesus, diberi hati yang baru, Tuhan memberikan kepada kita iman-iman yang lain. Supaya kita terus bertumbuh dari iman kepada iman. Amin. Ya. Roma 1 ayat 16 dan 17. Dan supaya kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi waktu saudara ada dalam Tuhan, saudara punya pengharapan, saudara menantikan terus menerus. Nah masalahnya pengharapan itu enggak jalannya lurus. Paham maksud saya? Enggak begini loh, kalau itu pengharapan enggak langsung jalannya begini saudara. Tapi jalannya mungkin siksak. Mungkin saudara ke kanan, tapi matanya masih lihat ke sana. Mungkin jalannya ke kiri. Mungkin saya nggak tahu kenapa saudara mundur teratur sekali, maju lagi 2 langkah. Saudara paham maksud saya? Nggak jalannya lurus. Makanya saudara perlu saudara terus menerus selalu saling mengingatkan, didoain, mengingatkan, diingatkan, didoain, bersekutu terus sama Tuhan. Amin. Ini saudara. Nggak lurus. Amin. Nah hidup saudara juga nggak lurus. Saya berdoa saudara. Tapi rasanya ini pesan akhir tahun. Tuhan mau kita siap-siap saudara. Buat tahun depan. Saudara punya pengharapan. Tuhan sedang pimpin saudara. Tapi jalannya nggak selalu lurus. Saya kasih contoh saudara. Nah terus saudara mau tahu ini dari Tuhan atau bukan? Karena kalau nggak lurus bingung kan? Bingung kan? Nah, ada 2 hal saudara kalau Tuhan itu menyatakan. Yang pertama ini ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Kelihatannya umum ya. Tapi 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara kalau ingat perbuatan baik, ingat apa saudara? Enggak ada, kosong. Ingat Efesus 2 ayat 10? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Buka. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Yuk. Amin. Ada kata pekerjaan baik. Ini juga dalam terjemahan lain perbuatan baik pakai kata pekerjaan baik. Jadi semua firman yang diilhamkan Allah bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tapi lebih dari itu, supaya kita diperlengkapi
disiapin untuk bisa melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik. Pekerjaan apa? Yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Seperti yang ada di Efesus 2 ayat 10. Jadi semua kejadian-kejadian yang saudara alami, salah, gagal, ya, baca firman seperti disabet, ketemplak. Betul ya? Kita perbaiki diri lagi, ada lagi, salah lagi, ketemplak lagi, belajar lagi, terus lagi, sampai apa? Kita sebenarnya benar-benar komplit, siap menghidupi apa yang sudah Tuhan siapkan buat hidup kita. Siapin. Jadi kalau saudara mau tanya, mesti gimana ya? Baca firman. Baca firman. Saya balik lagi ya. Sebab oleh roh dan karena iman. Iman saudara timbulnya dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang apa? Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya mesti baca firman Kristus. Kenapa? Karena ini saudara alasannya. Dalam setiap firman yang saudara baca, Tuhan sedang menabur benih, mengajarkan saudara lurus dalam jalannya, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Terus waktu saudara mau dibuat simpang, katanya perkatakanlah itu, renungkanlah itu siang dan malam supaya saudara lurus. Waktu saudara hidup dan iman ini tumbuh, saudara tahu itu adalah panggilan Tuhan buat saudara. Amin. Nah berikutnya yang kedua ini saudara gak kalah pentingnya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi di dalam Roh Kudus. Saudara, ada banyak kali suara Roh Kudus bicara di hati saudara. Ingetin jangan begini, jangan begitu. Saudara pernah ngalamin gak? Ngambil keputusan rugi, tapi hatinya damai. Rugi nih Tuhan, rugi nih kalau ini, aduh kalau begini nggak enak nih Tuhan, rasanya kalau kasarnya kayak bokangguan gitu, nggak rela gitu. Tapi Tuhan bilang lakukan. Nanti setelah lewat berapa lama, saudara baru ngerti, oh ternyata ini maksudnya Tuhan. Tuhan sedang ngajarin ini, Tuhan sedang ngajari pengampunan, Tuhan sedang ngajarin untuk tidak serakah, Tuhan ngajarin untuk kita apa? Tidak cinta uang. Tuhan sedang ngajarin kita untuk punya hati yang rela, untuk mengutamakan firman. Kita nggak sadar lewat semua proses kita sedang diajarkan Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi dua aja saudara. Baca renungan firman. Yang kedua apa? Nih suara hati. Percaya Roh Kudus ada di sini. Waktu saudara disuruh Tuhan lakukan sesuatu di hati, kayaknya aduh confirm nih damai, tapi rugi nih. Aduh tapi gak enak nih, aduh perasaannya kayaknya aduh gimana tertekan nih. Waktu saudara coba taat saudara. Nah saudara dididik, dituntun Tuhan. Step by step dalam kebenaran. Amin. Nah saya mau ngajak lihat ini saudara. Ini saudara. Yusuf bermimpi. Mimpinya dia melihat ada, itulah seperti digambar, bintang-bintang menyembah ya kepada satu bintang. Ada jerami ya dikumpulin saudara, jeraminya punya Yusuf dan ada 11 jerami lainnya menyembah. Singkat kata dalam mimpi ini Yusuf pengen ngomong gini, Tuhan mengangkat saya menjadi pemimpin buat seluruhnya. Wih kakak-kakaknya marah saudara. Dari Tuhan bukan mimpinya, dari Tuhan. Tapi kalau misalnya dia berpikir ini mimpi dan harus jadi hari itu juga, frustasi saudara. Karena setelah itu apa? Yusuf dimasukin ke sumur, dijual, dibawa saudara ke Mesir. Tangannya diikat lewatin padang pasir, padang gurun diikat. Kehausan, kelaparan, jadi budaknya Potifar. Jadi budak rajin, berprestasi. Wah dahsyat sampai semuanya dipercayain sama Yusuf saudara. Diganjal sama tante Potifar. Yusuf,
Yusuf yang masih umur belasan, 18 tahun, 17 tahun, dipanggil sama tante Potifar. Waduh saudara, tiap hari ngepel ngeliat tante Potifar di depan. Ya kan? Haleluya. Posisinya enak, hancur lagi saudara, masuk penjara. Saudara bayangin ya, kalau tujuan masuk penjara adalah melecehkan istri pejabat, kira-kira di penjara digimanain saudara? Habis saudara digebukin. Bangkit lagi pelan-pelan. Sampai akhirnya jadi orang kepercayaan sipil penjara. Sampai akhirnya dia ketemu Firaun. Jadi Perdana Menteri. Itu yang saya bilang. Panggilan dan pengharapan gak lurus. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa mundur. Kalau kita gak hati-hati, frustasi. Kalau kita nggak hati-hati, ya udahlah Tuhan, udahlah gini aja lah, udahlah biasa-biasa aja lah, udahlah nggak usah lah, udahlah nyerah lah. Ya, berikutnya lagi. Ini 40 tahun di Mesir saudara, diangkat jadi anak. Wah, jadi Prince of Egypt, paling berkuasa. Bener nggak saudara? Kalau saudara mau tanya, kapan di dalam diri Musa paling confidence untuk membebaskan orang Israel dari Mesir? Waktu dia jadi pangeran. Jelas latihan kemiliteran, dipersiapkan, sekolahnya bener, yang ngajar juga bener, punya otoritas, punya wibawa. Tapi apa yang terjadi saudara? Gara-gara dia satu kali membela orang Israel, dia harus lari dari Mesir. Larinya gak tanggung-tanggung, 40 tahun. Sampai waktu Tuhan panggil dia lagi. Kamu datang ke Firaun, Tuhan maaf, public speakingnya gak bagus, udah 40 tahun. Enggak lagi di istana, gimana percaya diri. Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu pakai. Tuhan boleh gak orang lain lagi, sebab aku orang yang berat lidah. Saudara hari ini saudara dulu pernah dapat panggilan Tuhan, hari ini ngalamin berbagai pencobaan, ya, tekanan, sampai saudara nggak confidence lagi sama panggilan Tuhan. Saya mau kasih tahu, panggilan Tuhan nggak pernah berubah. Tapi sama seperti Musa, Tuhan mau saudara nggak ngandalin diri sendiri, supaya saudara benar-benar apa yang saudara miliki, yang anggap saudara top, Tuhan hancurin. Supaya waktu saudara ngalamin promosi Tuhan, dalam jalannya Tuhan, cuma Tuhan yang jadi andalan saudara. Setiap ada masalah, apa yang Musa lakukan? Nanya Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan? Tuhan caranya gimana? Metodenya gimana? Tuhan tolong. Sampai dilemparin batu, Tuhan yang bela dia. Tuhan mau bawa hidup saudara kurang lebih seperti itu saudara. Bukan oleh hikmat saudara, tapi oleh hikmat Tuhan. Bukan oleh kuasa, kekuatan saudara, tapi kekuatan Roh Kudus. Amin. Contohnya Musa. Berikut lagi Daud. Banyak contoh ya saudara. Enak kalau ngomongnya Alkitab nggak ada yang tersinggung saudara ya. Daud. Ini Samuel datang ngurapin raja. Daud itu nggak dipanggil saudara. Kakak-kakaknya dipanggil. Sampai ini gagah ganteng. Bukan kata Tuhan. Anak kedua dipanggil, anak ketiga dipanggil, anak terus nggak ada. Sampai Samuel bilang, ada lagi nggak? Ada sih, tapi masih kecil, masih kemerah-merahan, lagi ngangonin kambing. Daud dipanggil saudara, diurapi. Setelah diurapi, jadi raja? Enggak, ngangon kambing lagi. Tapi tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi. Lawan Goliat menang. Diangkat jadi menantu raja. Teman baik sama putra mahkota. Jadi pengikutnya Saul. Saul kalau lagi galau dia main kecapi. Wah happy, deket. Saya percaya dalam hati Daud, yes, sudah semakin dekat jadi raja. Apa yang terjadi? 14 tahun kemudian dia harus ada di padang gurun, di goa-goa, dikejar, mau dibunuh, dianiaya, penuh ketakutan, pura-pura jadi orang gila ke Filistin.
Pura-pura orang gila, saudara. Supaya nggak dibunuh. 14 tahun. Supaya apa? Supaya Daud menjadi raja yang hatinya mudah disentuh Tuhan. Hatinya gampang remuk. Musa supaya apa? Waktu dia mimpin bangsa Israel, dia cuma ngandalin Tuhan, bukan hikmat orang Mesir. Amin. Ini Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Yesus. Umur sama Yesus selisih 6 bulan. Betul ya? Sebagai orang Lewi, papanya Zakaria imam besar. Harusnya sekolah di sekolahan Lewi University. Benar gak saudara? Tapi Tuhan suruh dia pergi kemana? Ke padang gurun. Makanannya madu sama belalang. Waduh, benar-benar saudara, sepi, gak ada siapa-siapa. Sampai waktunya Tuhan dia memberitakan pertobatan kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kenapa perlu diasingin? Karena nanti kalau saudara baca, Yesus itu nama besarnya saingannya sama Yohanes Pembaptis loh. Yohanes Pembaptis mati, Yesus buat mujizat, Herodes bilang gini, apakah dia Yohanes Pembaptis yang sudah aku bunuh itu? Murid-muridnya bilang gini sama Yohanes Pembaptis, murid-murid kita pada ikut Yesus nih. Tapi karena dia udah ngalamin sekolah padang gurun, dia bilang gini, dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Melepaskan kasutnya pun aku gak layak. Dia dipersiapkan 30 tahun untuk 6 bulan terakhir melayani Yesus, membaptis Yesus. Makanya dia ngalamin ujian pencobaan yang gak mudah. Makanya saya berdoa saudara, supaya saudara waktu ngalamin pengujian, pencobaan, saudara gak gentar, amin. Terus, kalau saudara ngalamin, waduh, terus, ya, terus kalau saudara ragu, baca firman. Kalau saudara ragu, doa. Kalau saudara ragu, datang ke komsel, minta didoain. Kenapa? Supaya kita gak rasa sendiri. Tapi ini saudara, yang Tuhan mau kerjain dalam hidup kita. Bergembiralah akan hal itu. Kenapa? Sekalipun sekarang ini kamu ketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara banyak ngalamin pencobaan, tekanan, masalah. Ayatnya bilang gini, rejoice, bersukacitalah. Kenapa? Karena maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kamu ikut Tuhan cuma mau berkat atau enggak? Kamu ikut Tuhan karena Dia Tuhan atau kamu bebas dari sakit penyakit? Kamu ikut Tuhan karena Dia Tuhan atau cuma ikut-ikutan? Diuji imanmu. Semurni apa? Kenapa? Karena imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin saudara. Kapan Yesus Kristus menyatakan dirinya? 2 minggu lalu kita bahas, ada tahta pengadilan Kristus. Iya kan? Saudara yang udah sungguh-sungguh, mungkin selama di dunia saudara udah jujur dan mati-matian, habis-habisan, nggak ada reward, biasa aja. Banyak yang lebih berhasil, sukses, banyak gitu. Lebih dari saudara, padahal mah nggak sejujur saudara, tidak sebaik saudara. Misalnya, tapi pada hari tahta pengadilan Kristus, saudara akan menerima apa? Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan yang sifatnya kekal. Makanya Paulus bilang, apa yang aku alami hari ini enggak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan. Amin saudara. Enggak sebanding. Ayo saudara, tahun depan mungkin enggak mudah, tapi saudara udah dipersiapkan. Ingat baik-baik, membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, ini Yesaya 48 ayat 15.
Yesaya 48 ayat 15 ini saya lupa saudara, dikasihnya persisnya berapa tahun yang lalu sama istri saya. Ya, habis doa puasa, terus ini dapat buat kamu gitu. Nah hari itu saya lagi ngalamin padang gurun saudara. Wah gak enak lah. Ini ceritanya 20 tahun yang lalu. Bener gak? Cuma tahu kan yang doa gua gitu. Nah dia bilang nih ayat buat kamu ya. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Saya ganti kata dia dengan kata Taufik. Ayat ini jadinya gini. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil Taufik juga. Akulah yang mendatangkan Taufik dan segala usahanya akan berhasil. Wih saudara, siang malam direnung. Ini 20 tahun yang lalu nih kejadian saudara. Sampai satu kali saya masih ingat, saya harus gantiin pembicara karena pembicara utamanya nggak datang, saya disuruh gantiin. Panitianya menatap saya dengan tatap mata mencelah. Siapa ini? Wah, siapa ini? Emang Bapak di sana jadi apa Pak? Ya cuma nolong-nolong doang. PDT? Bukan. PDM? Bukan. PDP? Bukan. Loh kok bisa ya kata gitu. Ya udah Pak, istirahat dulu. Saya telepon ke Jakarta, saya bilang, Pak, saya pulang aja Pak, ganti orang. Ini kayak panitia kurang berkenan. Terus penatua saya kasih saya kekuatan. Kalau mereka tidak terima kamu, berarti mereka nggak percaya sama kita, Fik. Duit, lakukan yang terbaik. Kamu doa ya. Kita doain kamu dari sini. Terus saya didoain telepon saudara. Waduh, udah tutup. Saya doain ayat ini saudara. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Saya confess ayat ini. Dan hasilnya saudara luar biasa. Tuhan lawat mereka semua. Ini cerita 20 tahun yang lalu saudara. Nah hari-hari ini saudara, saya diingetin ayat ini. Paham gak maksudnya? Lagi doa, ya nyiapin tentang panggilan ini. Saya doa, Tuhan ingetin kamu pernah aku kasih ayat ini kan. Iya saudara, terus saya klaim. Saya berdoa gini, Tuhan kok gak berhasil ya. Saudara ngerti kan maksudnya? Kok kayaknya susah ya Tuhan ngebangun komunitas, membuat kita sama-sama semakin hari semakin bertumbuh. Wah Tuhan, saya punya ini, dulu saya mimpinya ini, kok nggak kelihatan Tuhan ya. Saudara paham maksud saya? Saya pernah ngalamin nggak? Kayak wah gitu ya. Lalu Tuhan, kan kalau kita doa kayak tadi ada konfirmasi Roh Kudus kan? Ayatnya kan Galatia, ayat mana tuh? Adalah ayatnya yang Roh Kudus konfirmasi di hati kita kan? Galatia 5 ayat 5. Nah saudara, terus Tuhan di hati saya gini, kamu bacanya ayat 15 sih, coba mundur, bacanya mundur, jangan ngambil satu ayat aja, mundur. Saya mundur saudara ke ayat 10. Nah, ayat 10 bunyinya gini saudara. Ini saudara. Ayatnya bilang gini, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Saudara waktu baca ini nangkepnya apa saudara? Tuhan sedang ngomong gini, aku memurnikan engkau seperti emas dan perak. Aku akan menguji engkau. Aku telah menguji engkau. Kenapa? Supaya nama aku enggak dinajiskan kalau kamu suatu saat mencapai panggilanmu. Saudara pernah lihat orang-orang yang enggak ada apa-apanya, tiba-tiba dia melesat. Tapi waktu dia ada di atas, dia mempermalukan nama Tuhan. Pernah lihat? Nyungsep. Diberkati Tuhan, makin diberkatin Widi, makin gak ke komsel, ya kan? Makin banyak kerjaannya, makin banyak tanggung jawab. Terus waktu dia mulai jarang bersekutu, iblis mulai masukin sedikit demi sedikit, geser, nggak sadar, udah bergeser jauh. Padahal bergeser 1 derajat aja, kalau jalannya 1 kilo, ketemu tempatnya udah beda. Geser, hamartia, geser. Tuhan bilang ini, aku gak akan membuat namaku dinajiskan.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Supaya kemuliaannya gak diberikan kepada yang lain, gimana caranya? Tuhan bawa saudara ke dapur pemurnian. Diuji dengan api. Pekerjaan saudara murni gak motivasinya? Terus supaya yang ada, yang keluar benar-benar hanya perak dan emas. Supaya kemuliaannya dinyatakan, saudara. Waktu orang lihat saudara, nama Tuhan disebut. Dahsyat ya. Yesus banget. Dahsyat ya. Kelihatan banget ya anak Tuhannya. Atau gini, kemarin dahsyat, sekarang kacau, hancur. Udahlah, kita pindah aja. Nah kan sedih kan? Bener gak saudara? Tapi ini kan kejadian kan? Nah, waktu Tuhan ajarkan ini saudara, Tuhan ingatkan kita semua. Yuk bangun hal-hal yang paling basic dalam hidupmu. Hal-hal yang paling basic. Apa saudara? Mulai dari mengenal Bapa, tahu dosanya diampuni, kuat dalam firman, mengalahkan yang jahat, sampai saudara tahu maksud dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Pekerjaan baik, perbuatan baik yang Tuhan siapkan buat saudara. Amin saudara. Saya berdoa saudara. Saya berdoa bukan cuma untuk hari ini, tapi tahun depan. Waktu ada pemurnian datang saudara. Saudara keluar sebagai pemenang. Ayatnya bilang gini, kalau Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Murni. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.